Selamat pagi anak-anak cerdas dan soleh kelas 5 SDN Jati Cempaka 4. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang nilai sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sehari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang lalu tentang sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita sudah sama-sama tahu tentang 9 nilai PAK atau pendidikan anti korupsi, ya. Ada 9 nilai, yaitu kejujuran, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri, dan sederhana. Mungkin kalian sudah familiar, ya, sudah terbiasa dengan kata-kata itu, ya, yang juga ada di dalam nilai-nilai Pancasila yang akan kita pelajari hari ini. Ya, kita akan pelajari yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila dapat berdampak bagi diri sendiri dan orang lain. Mari kita hindari perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada apa aja yang tidak sesuai, ya? Ada 5 sila. Kita bahas satu persatu, ya. Yang pertama, sikap yang tidak sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Ada apa? 1. Suka menunda-nunda dalam hal ibadah. 2. Memaksa orang lain untuk memeluk suatu agama. 3. Menghina dan merendahkan ajaran agama lain. Selanjutnya ada sikap-sikap yang tidak sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua yang tidak sesuai ada apa aja? Ada 1. Suka bersikap egois, suka menang sendiri. Anak yang suka menang sendiri, yang egois, itu tidak sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Memandang rendah orang lain. 3. Memperlakukan orang lain dengan semena-mena. Selanjutnya, tidak sesuai dengan sila persatuan Indonesia. Dengan sila ketiga, ada apa? 1. Lebih mengutamakan kepentingan pribadi. 2. Tidak mau memakai produk dalam negeri. Maunya belinya produk luar negeri. Padahal produk dalam negeri bagus. Ya, orang yang tidak mau memakai produk dalam negeri artinya tidak sesuai dengan sila ketiga. Selanjutnya 3. Melakukan provokasi sehingga terjadi konflik. Nih, suka ya kamu ya, suka fitnah orang sehingga menyebabkan tawuran. Itu namanya provokasi, ya. Lanjutnya adalah sila keempat yang tidak sesuai dengan sila keempat. Ya, 1. Bersikap otoriter dalam memimpin. Apa sih otoriter? Bertangan besi, ya, tidak mau dengerin orang, ya, yang mau pendapatnya sendiri. Kedua, mengambil keputusan secara sepihak. Orang lain tidak pernah didengarkan juga. 3. Memihak salah satu pihak demi kepentingan pribadi. Ya. Selanjutnya ada sikap-sikap yang tidak sesuai dengan sila keadilan sosial nih, yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada apa aja? 1. Tidak mau kerja sama dengan orang lain. Kedua,
melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apa sih Bu? Korupsi udah tahu lah ya. Kolusi itu apa? Kolusi itu memanfaatkan orang lain ya. Nepotisme itu saudara-saudara kalian itu kalau kalian punya jabatan, nah dibawa tuh walaupun dia tidak kompeten ya. Lanjutnya 3, tidak menjaga antara hak dan kewajiban ya. Dia tidak tahu hak dan kewajibannya. Selanjutnya, bagaimana sikap menghormati terhadap keberagaman suku bangsa? Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, 17.000 kurang lebihnya. Ya. Ini dari 17.000 ini terdiri dari banyak suku bangsa, banyak kebudayaan, ya. Banyak kesenian. Nah, bagaimana menghormatinya dengan keragaman suku bangsa yang kita punya? 1, menerima suku-suku bangsa lain dalam pergaulan. Jadi tidak usah pilih-pilih. 2, menambah pengetahuan kita tentang suku-suku lain. Jadi kamu jangan malah belajar tentang K-pop. Oh nih sekarang nih K-pop nih. Tahu itu Korea kayak gimana. Tapi kalau ditanya Indonesia, kalau Aceh itu di pulau apa adanya, nggak tahu. Kalau tarian dari Aceh itu namanya tari apa, nggak tahu. Tapi kalau Korea, kamu tahu itu siapa, BTS, siapa Super Junior, ya. Nah, artinya apa? Kalau kalian nggak tahu, kalian belum menambah pengetahuan tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Ya. 3, tidak menjelek-jelekan, menghina dan merendahkan suku bangsa lain. 4, melestarikan nilai-nilai budaya yang telah ada, jangan sampai diambil sama negara lain, ya. 5, bangga dengan kebudayaan daerah ataupun budaya nasional. Bangga kita sebagai bangsa Indonesia, ya. Nah, di sini ada, ya, Ibu Guru kasih lihat nih pulau-pulau ya. Indonesia itu terkenal dengan negara maritim. Maritim itu negara yang sebagian besar wilayahnya perairan, ya. Nah, dengan negara maritim ini ya, otomatis budayanya makin beragam karena banyak bangsa asing yang datang ke Indonesia. Sehingga adalah nanti perkampungan Arab, perkampungan Cina, perkampungan India, ya ada nak, ya. Nah, ini adalah pengaruh dari kondisi maritim yang ada di Indonesia, kebudayaan-kebudayaan ini. Nah, selanjutnya selain adanya kebudayaan ya, ada tuh kesenian. Nah, di sini ada kesenian ya. Ada tari saman, tari piring. Ya, banyak, ada Papua, tari perang tuh di Papua ya. Nah, ini ada banyak budaya kita luar biasa bangganya. Ya. Nah, selanjutnya ada tugas untuk kalian sekarang. Tugasnya tuliskan 5 pulau terbesar. Ada pulau terbesar ya. Pulau-pulau yang besar aja. Ya. Nah, di situ ada suku bangsa apa yang mendiami kepulauan tersebut. Diskusikan ya dengan orang tuamu. Pengaruh keragaman suku bangsa bagi kegiatan ekonomi di Indonesia. Mengingat pentingnya nilai yang terkandung yang ada dalam Pancasila, maka selayaknya lah kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut.
seperti ada di 9 nilai PAK atau nilai anti korupsi, ya, atau pendidikan anti korupsi. Apa itu kesembilannya? 1. Jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri, dan sederhana. Demikian materi hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih kalian masih terus menyimak materi dari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.